Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Rumi. Waalaikumsalam Bu Rusda. Mohon maaf ya Bu ya, minta waktunya sedikit mengganggu aktivitas Bu Rumi yang luar biasa sibuk gitu kan. Iya. Jadi saya mau ada sedikit yang didiskusikan untuk ditanyakan kepada Bu Rumi. Kepentingannya bukan untuk apa-apa Bu, untuk tugas dan saya mohon izin saya ambil dokumentasi karena nanti akan saya serahkan kepada fasilitator. Jadi nanti yang melihat hanya fasilitator saya saja, tidak untuk dipublikasikan. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bu Rumi selaku pimpinan sekolah yang luar biasa ya. Sekolahnya Bu Rumi mengemban amanah ada 2 dan yang satu ini baru saya mendapatkan jangan di luar nanti ya. Ingin mendapatkan beberapa informasi dari Bu Rumi. Mungkin jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, biasanya kita dihadapkan pada pilihan atau keputusan-keputusan yang kadang membuat kita dilema. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu, dan mungkin yang membuat Ibu merasa berat gitu. Iya, saya sebenarnya jujur nih pertama kali baru dengar namanya dilema etika gitu ya Bu. Terus setelah ada penjelasan sedikit, mungkin keseharian selalu ada gitu, cuma kita belum tahu namanya gitu ya Bu. Jadi biasanya saya kalau misalnya ada dilema etika mengidentifikasinya biasanya saya kan tipe orangnya langsung aja gitu. Kalau ada masalah kita selesaikan baru Indonesia. Saya kalau ada contoh lah misalnya masalah disiplin guru gitu ya, jadi kalau seperti itu biasa kita bicarakannya saya nggak saya sendiri, tapi saya biasanya buka aja nih teman-teman yang lain, gitu, gimana nih kalau masalah seperti ini. Karena kadang beberapa kali memang saya misalkan memutuskan maunya A gitu, tapi guru-guru setelah saya sampaikan sebelum saya ambil keputusan, saya tanya ke guru, oh gini Bu biasanya, oh gitu, oh ya udah. Jadi saya biasanya tanya dulu sih sama guru-guru gitu ya. Jadi menyelesaikannya selalu bersama-sama, menganalisanya gitu untuk memutuskan sebuah permasalahan. Nah, jadi tadi ya langkah-langkah atau prosedurnya apa yang Ibu ini sebelum Ibu sampai kepada guru, misalnya apa sih ketika Ibu mendengar atau Ibu mendapati ada guru tadi ya yang bermasalah atau apa, sebelum Ibu menyampaikannya kepada guru-guru, biasanya Ibu melakukan apa dulu gitu. Biasanya saya sih tanya dulu tuh ya, pertama nih, kalau memang itu masalah bisa terjadi satu kali, saya sih mungkin namanya manusia ya, kita lagi lupa, nggak apa-apa satu kali. Saya bisa ada catatnya tuh, misalnya si A tanggal segini gitu ya. Terus yang kedua, udah 2 kali nih, 2 kali bisa saya panggil. Kenapa? Kan kadang kesimpulan kita tidak sama orang tersebut ya. Kadang mungkin dia memang ada masalah yang penting yang memang dia harus mengambil itu dan jadi masalah buat kita gitu ya. Terus kalau dia bisa misalkan dia udah janji nih, biasanya saya kalau udah kedua biasanya saya janji gimana nih yang kemarin kan sudah, ini yang kedua gitu, jadi solusinya apa, biasanya saya kasih buku, silahkan Bapak atau Ibu catat kesalahannya apa, solusinya apa. Kalau dari saya kan pasti nggak sama dan pasti takutnya keberatan gitu, karena kalau saya yang decision maker pertamanya itu pasti si orang merasa dirugikan sekalipun dia yang salah. Kalau kita pakai aturan kan gitu, dia tulis dulu nih yang kedua, nanti setelah ternyata kejadian lagi baru saya forward gitu. Kalau misalnya yang udah deh terserah Ibu, nah udah saya tuh biasanya begitu. Itu dari yang bersangkutannya ya, udah terserah Ibu mau gimana gitu. Biasanya kalau udah yang ketiga biasanya kan yang bersangkutan tidak sadar, ya kan nggak sadar kalau dia berbuat salah lagi. Saya keluar ke teman-teman. Kalau teman-teman bilang dari teman-teman udah terserah Ibu, ya udah terserah saya. Jadi saya nggak salah. Gitu. Jadi memang sudah disepakati bersama. Tahapan-tahapannya memang sudah dilewati ya Bu ya, sudah dilewati terkait kesalahannya, sudah
ada istilahnya dicatat, dia juga mencatat gitu kan, terus ibu juga punya gambaran punya catatannya, sehingga kita sama-sama ketika mengulang lagi ternyata sudah ada gitu, oh iya ini yang kemarin gitu. Hal-hal seperti itu bisa menjadi dilema nggak buat ibu gitu, maksudnya menjadi sebuah pemikiran ya yang membuat dilema gitu, harus memutuskan apa gitu. Kalau saya biasanya enggak, saya nggak jadi masalah karena itu kan kejadian di sekeliling kita. Iya. Semua MOU sudah ada. Iya. Misalnya masalah tata tertib semua juga udah tahu. Iya. Jadi kalaupun sama ke saya sendiri, misalkan saya juga menurut pimpinan saya, misalkan kita ada beberapa pilihan yang semuanya baik, terus saya harus menentukan yang mana, sementara pengen semua. Iya. Jadi cuma saya ya udah akhirnya biasanya nih saya udah doa aja sama Allah. Itu yang paling ujung ya. Kalau kita udah berusaha, tapi nggak bisa memutuskan, ya kita doa sama Allah gitu. Biasanya kalau udah seperti itu, saya tuh biasanya kalau ke guru, saya udah misalkan udah sampai tahap 3 terus belum berubah juga, terus dilemanya juga kita masih gimana gitu, biasanya saya sama-sama sama saya kita berdoa deh, iya kan, supaya dimudahkan nih untuk keputusan ini, dan saya biasanya ikut sertakan tuh yang orang yang sedang kita doa nih ya buat bapak. Oh, Masya Allah. Jadi, karena kan kita manusia ya kalau misalnya itu jadi dilema buat kita, ngapain sih kita mikir ibaratnya gitu sampai berpikir keras gitu. Sementara kan decision maker pertama itu adalah kalau yang kita bisa mengubah gitu kan, mengubah hati manusia, mengubah keadaan. Iya, berarti artinya kalau dikatakan dalam tahapan pengambilan keputusan, panduan pengambilan keputusan, hal yang sangat mendasar, maksudnya yang membantu ibu, yang menjadi landasan itu adalah tadi Allah gitu kan, dikembalikan kepada Allah ketika ibu harus memutuskan dua pilihan yang sama-sama baik gitu kan, serahkan kepada Allah untuk menuntun atau membimbing gitu ya untuk mengambil keputusan. Nah, selain permasalahan guru, mungkin kalau tadi memang agak bingung gitu ya, kita agak sulit memutuskannya ketika misalnya baik versus baik gitu kan, tujuannya misalnya baik. Terus kalau guru memangnya tadi bersalah karena sudah ada istilahnya aturannya di sekolah, sudah disepakati gitu kan, kita tinggal mengembalikannya kepada dia gitu, bahwa mengingatkan, oh ini loh yang dilanggar gitu, mau melakukan apa silahkan gitu kan. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang lain, ada nggak Bu yang membuat ibu dilema? Misalkan kalau kemarin tuh saya sempat berdiskusi dengan kepala sekolah di sekolah saya, kalau kita memanggilnya, saya istilahkan sebagai bujukan moral Bu. Misalkan mungkin kan namanya kepala sekolah itu ada satu tugas gitu ya, sebagai pengelola anggaran misalkan gitu kan, dari petunjuk pelaksanaannya dari pemerintah sudah sekian gitu, tapi ternyata demi kebaikan sekolah, misalkan demi kebaikan guru-guru atau kesepakatan gitu kan, kesepakatan yang dibuat di antara sesama biasanya kepala sekolah, ada hal yang membuat ibu tidak nyaman gitu. Biasanya ibu memutuskannya seperti apa Bu? Kalau saya ya biasanya karena kita memang untuk anggaran itu kan masalahnya sensitif. Jadi saya sebenarnya biasanya nih ada RKA. Kalau RKA udah jadi, biasanya bendara operator ke saya, Bu ini gimana? Terus saya bisa tanya, dengan nominal segini kita mau ngapain gitu kan ya. Kalau udah ini Bu, nah sebenarnya kan masalah itu terjadi kalau udah cair. Iya. Udah ada gitu kalau kan. Kalau udah ada gimana? Iya. Tapi biasanya saya saling mengingatkan sama bendara, kita on the track. Iya. Ini buat apa? Iya kan, misalkan Bu, tapi nanti guru kasihan, gampang nih, yang penting ini kita selesaikan dulu berdasarkan aturan di awal. Kalau memang untuk itu, kita harus untuk itu dulu. Masalah nanti sama guru gampang bisa dibicarakan. Toh sebenarnya kalau menurut saya ya, kita mesti berhati-hati juga. Yang saya khawatirkan itu pertanggungjawaban bukan di dunia, pertanggungjawaban di akhirat. Itu kan besar banget. Saya juga sebenarnya saya pribadi ya, aduh ya Allah, ini saya selalu bilang kalau waktu mau terima SK kepala sekolah ya,
kalau memang ini baik buat saya, Allah mudahkan. Tapi kalau ini buruk buat saya, jangan. Gitu. Kalau ini baik buat masyarakat, mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi kalau enggak, jangan. Pun buat keluarga saya gitu. Jadi penempatannya di mana? Jadi saya nggak jadi tulus gitu ya. Jadi satu dilema atau pemikiran harus begini. Gitu. Karena kalau dilema etika itu kan tergantung di mana etika kita. Baik sebelum jadi kepala sekolah atau sudah tuh harus sama gitu, ya kan? Siapapun yang nunjuk kita, apapun kita tempatnya gitu, ya itu harus sama kita gitu. Jadi semua saya kembalikan ke Allah. Kalau saya bisa bisa mengambil hikmahnya, bisa bijak dalam menentukan keputusan, silahkan Allah mudahkan gitu. Tapi kalau nanti jadi bumerang buat saya, jangan. Semua jadi dari jadi dari waktu sekolah penggerak. Waktu itu kita ribut mau mutasi tuh ceritanya. Jadi saya bilang sama teman-teman, Bu Rumi jangan daftar sekolah penggerak, nanti nggak bisa mutasi gitu ya. Saya jujur sama guru-guru di tempat saya, kan saya memang rumahnya jauh ya dari sekolah. Jadi saya bilang sama guru-guru, kalau memang saya daftar terus lolos, itu berarti kehendak Allah, bukan kehendak saya gitu. Dan berarti saya masih dipertahankan di sini sama Allah gitu, karena berarti masih aturannya nggak boleh pindah. Karena aturannya nggak boleh pindah. Kalaupun memang Allah sayang sama saya, berarti pasti ada hikmah di balik itu semua gitu. Nah begitu pengumuman ternyata diterima, berarti kan kehendak Allah gitu. Dan alhamdulillah teman-teman juga nggak dimutasi nungguin saya gitu. Berarti kan ada hikmah daripada saya bengong gitu kan. Maksudnya dalam artian bengong nggak ikut program pemerintah gitu. Karena saya dapet, yang lain juga nunggu sampai sekarang pun belum ada mutasi gitu kan. Jadi ya itu dilema itu. Oh jadi kita sama-sama gitu kan, daripada program nggak kita kita jalanin dulu. Kita jalanin dulu aja, nanti insya Allah lah kedepannya mudah gitu. Jadi segala sesuatunya baik terkait permasalahan dengan guru, baik dilema etika, baik tadi itu bujukan moral yang itu ya, segalanya dikembalikan kepada Allah. Jadi sehingga itu tidak menjadi sebuah pemikiran dilema yang besar gitu, sehingga harus galau, terus harus mikir berlebihan gitu. Semuanya dijalani dengan enjoy, dengan santai, karena memang luar biasa ketika seorang pimpinan sudah Allah yang dijadikan sandaran gitu kan. Insya Allah apa yang diputuskannya itu menjadi hal terbaik gitu buat lingkungan. Dan pelajaran yang saya dapatkan banyak gitu kan, maksudnya ternyata Masya Allah gitu kan, dari Bu Rumi memutuskan untuk membuka sekolah ini yang memang sesuai dengan keahliannya Bu Rumi gitu ya. Mungkin berpikir kalau dari profit jauh gitu kan kalau dibilang itu, tapi luar biasa. Dan itulah yang ketika saya tadi datang ke sini, luar biasa, Masya Allah, saya udah melakukan apa ya gitu, saya jadi mikirnya gitu ya. Memang balik lagi sih, saya lihat saya hanya bisa meniru apa yang orang lain ajarkan. Terus kita sesuaikan tadi dengan etika yang sudah ada di kita seperti apa. Kalau saya khawatir juga ditanya di kemudian hari itu, apa yang sudah kamu lakukan dengan ilmu kamu, ya kan? Sementara sekalipun di awal tuh berat ya, pasti gini, dari keluarga, ini sih capek-capek gitu kan. Cuma saya pikir gini, kita nggak tahu sampai kapan nih usia kita ya Bu ya. Kita nggak tahu diberi amanah tuh sampai kapan. Jadi saat saya mau belok, biasanya itu ada yang mengingatkan. Karena kan kita doanya sama Allah, ya Allah, kalau memang saya bisa amanah dengan jabatan ini, dimudahkan. Tapi kalau misalnya memang itu kita jadi belok, ya pasti diingatkan. Mintanya gitu ya Bu. Jadi baik yang di negeri atau yang di swasta itu saya bersandar hanya kepada Allah. Jadi kita enjoy, nggak ada tuntutan gini, kamu harus begini, kamu enggak. Tapi kalau memang itu sesuai dengan etika yang ada dalam diri saya lakukan itu. Tapi informasi juga ya Bu Nur, ini saya pilihkan kepala sekolah baru jadi saya di yayasan juga. Kenapa? Karena tadi buat menjaga keprofesionalitasan kita gitu. Jadi karena kan nanti jadi double job gitu ya. Double mikirnya juga biar lebih konsentrasi. Iya, karena kalau di negeri kan tahu sendiri. Banyak
banyak banget yang tiba-tiba harus ke sana gitu. Iya. Jadi akhirnya ya saya harus mengeluh. Yang penting saya tetap Iya, kontrol dan tetap berjalan dengan Bu Rumi gitu ya. Mungkin ini yang menjadi dilema, satu sisi mau mengurusi langsung gitu kan, satu sisi kita harus didelegasikan berbagi gitu ya, harus berbagi pikiran gitu. Ya, mungkin itu saja Bu Rumi yang saya yang saya gali dari Bu Rumi, dan dari waktu yang singkat ini Masya Allah saya mendapatkan begitu banyak pelajaran buat saya secara pribadi gitu ya. Saya pulang membawa pertanyaan apa yang sudah saya lakukan selama ini gitu ya. Tapi ini aja Bu, itu pun saya hanya sebisa saya, mulai dari hal yang paling kecil itu aja. Dulu juga nggak sebesar ini kan, dulu juga belum punya gedung. Sama di sekolah saya negeri juga ibu tahu sendiri ya, sering lewat kan ya sekolah saya. Pertama kali saya datang, tarik napas semua, ya Allah, kalau misalkan Allah berkehendak, Allah memudahkan, tolong bantu saya dalam memutuskan, dalam manage, kan susah ya, sementara saya orang baru dari jauh, terus mereka dengan tipe yang anteng, sudah berada di zona nyaman yang males gerak gitu kan. Jadi saya kalau ingat juga ternyata sampai juga 3 tahun nih. Ternyata alhamdulillah Allah membimbing ya. Memang itulah ketika kita sandarkan kepada Allah, semuanya akan dibimbing oleh Allah gitu. Biarkan Allah yang mengerjakan gitu kan. Iya, mungkin itu saja Bu Rumi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, semoga selalu sehat Bu Rumi, keluarga, dan selalu berada dalam bimbingan Allah. Terima kasih ya Bu Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.